Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kewirausahaan Akuntansi Syariah kelas B. Di sini kami akan mengenalkan produk dari PT Aplikator Teknik Indonesia berupa UPVC. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Permisi, selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari kelompok 2 Kewirausahaan Akuntansi Syariah kelas B dari Universitas Islam Negeri Radilintang Lampung mohon meminta waktu Bapak sebentar untuk melakukan wawancara, Pak. Iya, gimana? Apa yang bisa dibantu? Baik, langsung saja ke pertanyaan ya, Pak ya. Sejak kapan sih Pak perusahaan ini didirikan? Kalau perusahaan ini didirikan itu semenjak 2019. Sampai dengan sekarang alhamdulillah kita masih bisa bertahan. Terus alasan apa yang membuat sang pengusaha yakin untuk membuat dan membuka usaha ini, Pak? Yang melatar belakangi kami mendirikan perusahaan ini itu kita melihat pada saat itu ke depan ini untuk bahan khususnya kusen, pintu dan jendela itu pada umumnya kan menggunakan bahan kayu. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman, bahan kayu ini kan sudah semakin sulit. Nah, sehingga kami melihat peluang untuk mendirikan perusahaan untuk khusus perakitan UPVC. Itulah yang mendasari kami untuk mendirikan perusahaan ini. Terus hambatan apa saja yang dialami dalam sampai berkembang seperti saat ini, Pak? Sebenarnya sih nggak ada hambatan yang ini sih yang menjadi kendala gitu. Sebenarnya kita meyakinkan konsumen apa itu PVC, terus bagaimana kualitas. Nah, itu yang menjadi sebenarnya sih bukan tantangan sih, artinya lebih ke memberi pemahaman ke konsumen. Karena kan UPVC ini pada saat kami dirikan itu khususnya di Lampung ini itu hanya cuma beberapa perusahaan aja sih yang ada UPVC, sehingga masyarakat khususnya yang di daerah-daerah itu kurang paham sih apa itu UPVC, kualitasnya gimana. Itu sih yang menjadi kendala selama kami mendirikan perusahaan ini sih. Lalu Pak, bagaimana strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis? Sebenarnya sih dalam berbisnis ini, kalau kita ini lebih banyak kita turun ke konsumen. Artinya ketika kita tidak cuma duduk di kantor, kita banyak di lapangan. Ketika kita lewat ada yang lagi membangun, ya kita mampirin, kita tawarin, kita masukin, oh ini PVC kualitasnya gini-gini. Mungkin seperti itu sih untuk sementara kami dalam menjalani usaha ini, seperti itu strategi kami pemasarannya. Lalu bagaimana produk PVC ini dilakukan di pabrik ini Pak, mulai dari bahan baku hingga produk jadinya? Kalau bahan baku kita kan ada dari Semarang untuk bahan bakunya, karena itu pabriknya. Karena kebetulan PVC can ini salah satu produk dalam negeri yang satu-satunya di Indonesia. Nah, kita persembahan dari Semarang, kita bawa kita pesen di Semarang, terus sampai di sini baru kita rakit semuanya menggunakan mesin. Jadi tenaga manusia tidak ada, artinya ketika ada pemesanan konsumen, kita perakitannya di sini. Artinya kita ke konsumen itu hanya tinggal pasang. Lalu bagaimana cara mengolah kualitas produk PVC yang dihasilkan sesuai dengan standar industri, Pak? Kalau untuk kualitas, karena kita memang yang pertama kita memang itu yang kita jaga, karena kualitas itu memang itu harus nomor satu. Nah,
kami sebaik mungkin, sebisa mungkin mengerjakan pemesanan konsumen itu yang pertama itu yang penting dia rapi. Karena kalau untuk bahannya kebetulan memang kita nggak ada bahan yang premium, yang nomor 2, nomor 1 nggak ada. Artinya bahannya kita cuma satu, kualitasnya yang terbaik. Nah, tinggal kami menjaga pada saat pemasangan dan perakitan di sini itu kita harus benar-benar yang rapi, yang sesuai dengan standar yang ada di perusahaan kami. Itu yang kita selalu tekankan ke kawan-kawan yang di bagian produksi. Lalu Pak, bagaimana perusahaan ini mengelola limbah dan emisi dalam proses produksi? Kalau untuk limbah, karena kan kita kan sudah memproduksi bahan jadi, karena memang dia nggak ada limbah sih, jadi hanya sisa-sisa potongan itu kita buang, dia hanya sebagai sampah aja sih, karena kan kita sudah bahan jadi. Kalau untuk pembuatan pabriknya di Semarang mungkin itu yang ada limbah. Kalau di tempat kita ini nggak ada limbah, cuma dia sisa material. Sebagian yang memang kita jadi sampah, kalau memang masih bisa dipakai sisa potongan itu yang kita pakai. Baik Pak, mungkin itu saja yang Ya. dapat kami pertanyakan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima Sama-sama. kasih sudah berkunjung ke perusahaan kami. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mereview salah satu produk dari PT Aplikator Teknik Indonesia yang berada di Jalan Indra Bangsa nomor 6, tepatnya di Raja Basa, Bandar Lampung. Langsung saja kita ke produk yang sudah jadi, yaitu PVC, bahan untuk kusen jendela dan material bangunan lainnya. Langsung saja kita ke peralatannya. And it goes like this. We'll get in your car and you'll need to kiss me. We'll talk for hours and lie on the backseat. And then one random night when everything changes, you won't reply, I'll go back to strange. Baiklah, ini dia alat-alat yang digunakan dalam pembuatan produk PVC PT Aplikator Teknik Indonesia. Ya, dan ini contoh pengaplikasiannya seperti kusen jendela dan pintu dan lain sebagainya. Halo guys, buat kalian warga Bandar Lampung yang sedang kebingungan mencari berbagai bentuk jenis produk UVC baik jendela maupun pintu, tenang guys. Di sini di PT Aplikator Teknik Indonesia yang berada di Jalan Raja Basa ya, menyediakan berbagai bentuk UPVC baik jendela maupun pintu. Gimana? Betul apa yang dikatakan oleh saudara Farhan. UPVC ini adalah material revolusioner yang telah menjadi pilihan populer untuk konstruksi bangunan di Indonesia. Keunggulan utama dibandingkan material lain yaitu adalah ketahanannya. Ketahanannya itu dia sangat tahan terhadap cuaca panas, ekstrim, dingin, sehingga dia cocok untuk iklim di Indonesia. Gimana? Jangan ragu untuk menghubungi kami. Untuk informasi lebih lanjutnya, kami siap membantu Anda untuk menciptakan rumah impian yang aman, nyaman, dan hemat energi. Baik, silahkan datang langsung ke PT Aplikator Teknik Indonesia. Ini adalah contoh salah satu dari bentuknya. Bisa maju mas? Baiklah, sekian pengenalan produk dari PT Aplikator Teknik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.